Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali menggelar PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2024. Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin menerima sebanyak 9.171 mahasiswa baru. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dengan pengetahuan tentang kehidupan kampus, budaya akademik, serta membangun kebersamaan sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam menyambut mahasiswa baru, Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2024. Kegiatan ini digelar pada Senin 12 Agustus 2024 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. PKKMB tahun 2024 kali ini bertemakan generasi muda Unhas berdaya, berkarya untuk Indonesia maju. PKKMB ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru Unhas tahun 2024 dalam menghadapi proses transisi menuju kematangan dan kemandirian sebagai mahasiswa. Tak hanya itu, PKKMB juga berperan sebagai pendorong adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan baru di perguruan tinggi, serta memberikan fondasi yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam perjalanan pendidikan mereka. Acara PKKMB tahun ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dalam sambutannya, Rektor Unhas menyampaikan bahwa masuk menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, Rektor Universitas Hasanuddin yang kerap disapa Prof. JJ itu mengapresiasi dan berbangga kepada seluruh mahasiswa baru yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin. Kita menyemangati calon pemimpin bangsa, mahasiswa baru untuk selamat datang ke Unhas dengan semangat yang membara, dengan tentu cita-cita yang mulia untuk supaya nanti kita bisa bantu mereka untuk bersama-sama menggapai cita-cita itu. Yang kedua, kita hadirkan para pembicara-pembicara, inspirator penting, mulai dari pemerintah. Hari ini Ketua Kadin loh Republik Indonesia, Pak Harsat, datang langsung ke sini, pesawat pribadi hanya untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, supaya menjadi bagian dari generasi muda untuk menggerakkan ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga tentu sebagai keluarga besar Unhas, kita akan memperkuat persatuan antara seluruh lapisan mahasiswa bersatu sama mahasiswa dengan dosen, dengan tending, dengan pimpinan, sehingga Sivitas Akademika Unhas akan terus berjaya untuk kemudian menjadi kebanggaan bersama. Tentu seluruh alumni juga kita undang melalui berbagai macam media, sehingga kemudian menyemarakkan keberadaan mahasiswa baru dalam keluarga baru di Universitas Hasanuddin. Peminat yang ingin masuk di Universitas Hasanuddin sebanyak kurang lebih dari 77.380 pendaftar. Tahun ini, Unhas menerima sebanyak 9.171 mahasiswa baru untuk tingkat sarjana dan vokasi dari berbagai daerah di Indonesia. 2.620 dari jalur SNBP, 5.164 dari jalur SNBT, dan sebanyak 1.387 dari jalur mandiri. Karena jumlahnya yang terbilang sangat banyak, PKKMB tingkat universitas terbagi menjadi 2 gelombang, yakni pada sesi pagi dan sesi siang. Mahasiswa baru yang mengikuti sesi siang diwajibkan untuk mengikuti acara pada sesi pagi secara daring, via Zoom atau YouTube Unhas, begitupun juga sebaliknya. PKKMB Universitas Hasanuddin akan terlaksana selama 3 hari. Hari pertama pada Senin 12 Agustus 2024 adalah PKKMB tingkat universitas. Hari kedua dan ketiga, 13 hingga 14 Agustus 2024, yakni pelaksanaan PKKMB tingkat fakultas dan tingkat departemen. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, demi mewujudkan keinginan untuk berbagi terhadap sesama, Janeman Mandagi, pria berusia 63 tahun mendirikan sebuah rumah makan gratis yang menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya. Luar biasanya, kegiatan mulia ini ia jalankan dengan modal pribadi miliknya. Selalu ada jalan untuk berbagi kepada sesama. Prinsip inilah yang dipegang oleh Janeman Mandagi. Pria kelahiran 1962 ini merupakan sosok di balik berdirinya rumah makan gratis yang terletak di Jalan Mapala, Tidung, Kota Makassar. Sejak 2 bulan terakhir, Janeman membuka rumah makan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa syarat apapun, cukup dengan menukarkan kupon yang telah dibagikan sebelum masuk ke rumah makan.
Menurut pria berusia 63 tahun ini, mayoritas yang datang ke rumah makan gratis merupakan driver ojek online, anak sekolah hingga mahasiswa. Berangkat dari program Jumat Berkah yang ia jalankan sejak 2 tahun lalu, ia memutuskan untuk membuka rumah makan gratis di mana ia bisa berbagi setiap harinya. Awal mula terjadinya program ini dimulai dengan Jumat Berkah. Jumat Berkah yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Setelah itu dipikir, sebaiknya dibikin juga tiap hari, ya supaya bisa lebih banyak orang yang menikmati. Kenapa terinspirasi gitu buat program seperti ini? Ya karena latar belakangnya berbagi. Kepingin untuk berbagi kan bukan tiap Jumat aja, tiap hari kalau perlu. Mulai Senin hingga Sabtu, rumah makan gratis ini menyediakan sekitar 200 hingga 250 porsi per hari. Dibuka mulai pukul 12 siang hingga seluruh makanan yang tersedia habis. Biasanya pukul 14.30, stok makanan sudah tak bersisa. Untuk menjalankan kegiatan berbagi ini, ia mempekerjakan 2 orang pegawai. Tak sedikit relawan yang juga berkontribusi dalam kegiatan mulia ini. Di samping rumah makan gratis, program Jumat Berkah juga tetap ia jalankan secara terpisah. Sebanyak 350 porsi makanan akan ia sedekahkan di beberapa masjid yang ada di Kota Makassar setiap hari Jumat. Selain itu, ia juga menjadi salah satu donatur tetap di Rumah Tahfiz Muhammadiyah Tanjung Alak dengan menyediakan 25 porsi setiap harinya untuk para penghafal Quran di Rumah Tahfiz tersebut. Aksi yang luar biasa ini ia akui murni menggunakan dana pribadi miliknya dengan tujuan untuk berbagi. Untuk rumah makan gratis sendiri, ia bisa menghabiskan sekitar 2 juta rupiah per hari. Kalau usaha sekarang sudah nggak ada, memang terfokus untuk ini. Ya, untuk usia 63 tahun kan, dari umur berapa bekerja ya, mungkin belum cukup untuk dikumpul, tapi sudah bisa untuk dibagi. Mohon maaf Pak, ini berarti modal yang setiap hari dikeluarkan itu berasal dari mana? Ya sementara dari pribadi, tapi kalau ada donasi ya juga kita terima. Ia menambahkan rumah makan gratis ini juga terbuka bagi masyarakat lain yang ingin berdonasi. Ya silakan, kami buka ini untuk siapa tahu ada yang punya hati mau bergabung atau berdonasi, ya kita tinggal salurkan. Kalau misalnya ada yang mau berdonasi untuk 100 porsi, berarti kita siapkan 300, yang di sini tidak kurang. Ada yang mau donasi 200, kita siapkan 500. Jadi bukan kesempatan ada donasi 200 lalu kita tidak. Tetap yang 200 tetap. Jeniman menargetkan akan menambah hingga 300 porsi di bulan selanjutnya dan akan terus ia tingkatkan agar lebih banyak orang yang dapat menikmatinya. Ifai Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, masih dalam rangka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2024-2025. Pada kegiatan ini turut hadir PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Dalam kegiatan ini, PJ Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan nilai-nilai yang perlu dipahami oleh mahasiswa baru dalam menempuh pendidikan yang berkualitas. Apa-apa saja kan nilai tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada Senin 12 Agustus 2024, turut hadir PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan yang berlangsung di JK Arenatorium ini diikuti oleh ribuan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang menyempatkan hadir untuk memberikan sambutan dan materi dalam kegiatan PKKMB Unhas tahun 2024 kali ini. Dalam kegiatan tersebut, Profesor Dr. Zudan membagikan beberapa nilai yang harus dijaga oleh para mahasiswa untuk mengisi masa pendidikan 4 tahun ke depan di Unhas. Nilai yang pertama adalah mengenai kehidupan yang selalu bertimbal balik. Ada hukum aksi dan ada hukum reaksi.
Nilai kedua adalah membangun komunikasi sosial yang baik. Hidup dibangun karena komunikasi sosial. Tak jarang masalah yang ada di kehidupan manusia adalah karena kesalahan komunikasi sosial. Maka dari itu penting untuk menjaga komunikasi sosial yang baik. Dan nilai yang terakhir adalah nilai untuk tidak pernah menyerah. Karena semakin besar cita-cita yang kita miliki, maka akan semakin besar tantangan yang akan kita hadapi, dan usaha kita juga akan semakin besar. PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang juga sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin juga mengajak kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru tahun 2024 untuk membangun branding yang paling baik, berkarya sebanyak-banyaknya, dan berprestasi setinggi-tingginya. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Sudan juga memberikan hadiah uang UKT ke beberapa mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Uang UKT tersebut nantinya akan langsung ditransfer ke rekening universitas. Rektor Universitas Hasanuddin juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan atas bantuan beasiswa khusus yang diberikan kepada semua mahasiswa penyandang disabilitas. Universitas Hasanuddin mempunyai pusat disabilitas yang telah terbentuk selama 2 tahun untuk membantu para mahasiswa disabilitas sebagai bagian dalam keluarga besar Universitas Hasanuddin. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.